Oke, kembali lagi bersama saya Irul Saleho dengan double O. Saya bukan seorang ahli, saya bukan seorang peneliti, saya hanyalah pengangguran yang jarang mandi. Oke, nyampe mana tadi, Rek? Tujuan Tujuan. ospek. Oh ya, tujuan ospek. Oke, tadi dari Mas Dandi sudah menyampaikan sebenarnya tujuan ospek itu apa sih gitu. Kalau dari teman-teman yang lain nih, kira-kira apa tujuan ospek sebenarnya? Mungkin yang dibilang tujuan itu mungkin berbeda-beda Mas ya. Tujuan yang di sini bisa kita artikan sebagai output mungkin ya. Nah, dari setiap acara pasti kan ada output yang ingin dicapai. Ospek pun demikian. Pasti dirancang apa sih tujuan ospek ini, outputnya apa. Misal, output ospek pada kali ini harus tercapainya mahasiswa yang berpikir kritis atau mahasiswa yang saling peka satu sama lain. Tapi di situ juga saya sendiri kadang bingung, Mas. Bingungnya itu bagaimana sih supaya mengetahui output atau tujuan yang kita capai gitu. Yang mahasiswa baru itu benar-benar ngena ke mahasiswa barunya itu. Jadi kan tujuan sendiri itu mungkin di ospek itu yang dimaksud output itu tadi. Nah, Tapi bagaimana ya, cara apa namanya mencapai output itu tadi itu kan pasti ada konsep-konsep yang harus dirancang oleh teman-teman panitia ospek itu tadi, Mas. ya meskipun dalam setiap kegiatan itu kan mesti ada istilahnya output ya kalau dari Mas Wahid tadi. Tapi tentunya dalam ospek ini kan merupakan kegiatan yang kayaknya sifatnya udah nasional dan mentradisi gitu kan, membudaya. Tentunya kan memiliki tujuan sebenarnya. Dia itu esensi ospek itu apa sih gitu kan tentunya ada kan. Esensi dari ospek itu kan ada kan. Iya, kalau dari Mas Fajar gimana? Kalau dari yang terbaru nih, yang terbaru yang kemarin yang udah dilakuin itu bertemakan aktif, eh, apa ya, aktif, solutif, and apa gitu, aku lupa. Tapi ya intinya ya apa teman-teman kalau apa panitia yang apa yang kerjakan ospek itu ya pengennya sih mabanya masa barunya itu bisa yang di bisa sesuai tema yang udah direncanakan gitu loh, bisa aktif, bisa solutif itu kalau ada masalah langsung langsung cari jalan keluarnya kan ada mahasiswa yang emang titelnya mahasiswa tapi kalau ada masalah masih salah-salahan, ini salahmu 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 ada kan. Nah itu yang dihindari kemarin sih katanya gitu, nggak tahu besok hasilnya gimana, tapi ya moga-moga aja ya apa bisa lah mahasiswa angkatan yang baru ini meskipun ospeknya online tepat dengan apa yang apa dihasilkan dari tema itu loh. Jadi ya bisa aktif, bisa solutif. Ya, kalau dari Mas Fajar ini kan menyampaikan kalau Mas Fajar atau Mas Fajar kan ini saya pikir memiliki kesamaan ya. Intinya panitia itu memiliki tujuan agar maba itu menjadi yang seperti apa. Nah, tindakan seperti itu apakah tidak mencontohkan atau mencerminkan egoisme seorang panitia ataupun orang yang senior itu apa ingin agar seseorang ini harusnya seperti ini loh. Orang ini harusnya seperti ini loh. Kalau dari Mas Dandi tadi kan berbeda. Dari Mas Dandi tadi kan esensi dari ospek itu kalau hasil penangkapan saya, esensi dari ospek itu sebenarnya ya mereka tujuannya dikenalkan dengan yang namanya kampus. Lingkungan kampus seperti apa, kehidupan kampus seperti apa. Yang saya tangkap dari Mas Dandi tadi menyampaikan seperti itu. Nah, dari Mas Fajar sama Mas Habib ini kan sedikit berbeda. Tadi menyampaikan output dan juga ada agar maba itu dibentuk seperti ini lah. Hal seperti itu apakah tidak mencerminkan egoisme seorang yang terlebih dahulu memasuki dunia kampus? Kalau dibilang egois, pasti egois. Soalnya setiap manusia kan memiliki hak ya, hak berekspresi. Jadi gimana ya? Codok angin ngono, monggo memahami ospek asli nih. Padahal inti dari tujuan itu tadi kan juga mengenalkan kehidupan kampus juga iya, terus mencapai output yang sudah
bentuk panitia itu juga iya. Tapi di situ juga outputnya itu kan tadi berhubungan gitu Mas sama kehidupan kampus. Kayak bisa berpikir kritis itu kan juga berhubungan dengan ke kehidupan kampus ke depannya. Jadi seorang mahasiswa kan juga harus bisa menganalisis lah. Katakan seperti itu. Gak ngono Jar. Enggak, Mas. Beda. Enggak. Kalau Kita lihat dari Mas Fajar seperti apa. dibilang egois, panitianya egois, harus seperti ini. Enggak juga, Mas. Kalau dibilang egois enggak sih, menurut aku enggak ya. Lebih ke arah panitia itu memfasilitasi agar mereka tahu gitu loh, agar mereka itu bisa menjadi ini, bisa menjadi itu, bukan harus menjadi ini. Kita hanya memfasilitasi mereka yang milih gitu. Kan di rumah, contohnya di rumah aja. Di rumah kan pasti orang tua itu nyuruh kan, nyuruh rebahan nanti loh. Nah, maksudnya itu ya kita seperti gitu juga di lingkungan ospek itu. Ospek kita juga itu harus nggak egois banget. Ya kita hanya memberi pilihan gitu loh. Mereka yang berhak milih mau jadi yang mahasiswa aktif, mau yang solutif atau bagaimana terserah mereka. Tapi pengennya kita sih kalian tuh mahasiswa baru tuh bisa mengikuti apa yang sudah disampaikan. Toh juga ospek nggak melulu soal tentang mental, tentang fisik, ada juga materi, ilmu yang disampaikan juga ada gitu kan. Nah, itu. Oke. Tapi ya. seperti ini Jar. Ya silakan Mas. Tadi yang katanya Mas Fajar kan tidak harus seperti ini ya. Kita mengenalkan, jadi mahasiswa baru itu bisa memilih. Tapi pengalaman saya menjadi seorang mahasiswa baru itu tidak seperti itu Mas. Kita kemarin kayak yang tadi saya katakan tadi kan ada istilahnya komisi disiplin ya. Nah, ketika komisi disiplin itu tadi mengatakan A, kita harus menuruti apa kata kakak tingkat itu tadi. Ya apa enggak? Kamu pernah ospek apa enggak, Jar? pernah. Iya, benar. Ya kan? Ya. Jadi kan saya kurang setuju sih sama kata muda di Jar yang untuk mahasiswa baru itu tidak harus mengikuti panitia atau tidak kakak senior tadi. Buktinya saya ketika menjadi seorang mahasiswa baru, kalau ada mengatakan A, ya harus A. Kalau nggak gitu, kita kan dihukum. Bentar. Itu kan zamannya sampean Mas. Zamannya aku belum ada kan Mas. Itu kata siapa? Saya nggak tahu kan. Oh sudah Jar, kamu saya yang ngospek. Ampun. Iya kan, tapi kan eranya sekarang beda Mas. Sekarang era itu era nggak boleh tatap muka, jadi eranya online. Iya, nggak ada yang nggak ada yang kayak COVID. Nah itu nggak ada yang kok sampean itu. Jadi ya beda lah pendekatan yang disampaikan pada eranya sama dengan era pas saya menjadi panitia itu beda. Itu loh. Saya sendiri pribadi udah menekankan teman-teman nggak usah terlalu keras. Kita hanya sebagai wadah lah, fasilitas buat mereka aja gitu loh. Tapi ya itu balik lagi ke mahasiswa, ke peraturan awal tadi. Kalau nggak lulus diancam gitu loh. Mereka tuh diancam, itu yang poin yang memberatkan banget. Harusnya nggak usah diancam gitu. Dan saya punya pengalaman yang agak sedikit buruk Mas Saleho. Gimana Mas? Saya sendiri kan dulunya menjadi istilahnya tim training ya, kompetisi itu tadi. Yang saya ospek juga ini angkatannya Mas Fajar. Dari maba, dia itu takut Mas sama saya sampai semester 5. Serius. Berarti kan 2,5 tahun dia takut sama saya. Padahal ya saya wonge humoris guyonan gitu loh. Tapi kenapa ketika masuk kampus wis 2,5 tahun si ono rasa wedi ngono lho. Padahal aku yo gak nyokot, gak ngaplok ngono lho. Ya mungkin itu pendekatannya pean yang. Nah ini. konflik. Nah ini juga memang kita menyadari juga, kalau dari saya menyadari bahwa ospek itu menimbulkan suatu romantisme atau suatu kisah yang bisa kita kenang. Ada romantisme yang bisa kita kenang. Tentunya teman-teman pasti punya romantisme semuanya.
Romantisme ini bukan yang uwan gitu ya, tapi yang romantisme itu cerita ya. Ada cerita yang bisa kalian bagikan ke adik-adik kalian atau ke orang lain gitu kan. Tentunya ada hal-hal seru yang dapat kalian bagikan. Namun ketika kalian diminta untuk mengulangi ospek, tentunya kalian nggak mau kan? Ya nggak mau Mas, Ya nggak siapa mau yang kan? mau di ospek lagi? Nggak ada yang mau mengulangi ospek. Padahal ospek itu menciptakan romantisme, tapi kalau disuruh ngulangi nggak mau. Tandanya apa kira-kira itu? Kok nggak mau disuruh ngulangin ospek? Tapi ada maksudnya ada Mas. Maksudnya tuh mahasiswa yang greget loh. Coro mono aku ospek maneh. Lah kan berarti dia punya keinginan untuk ngulangin ospek, tapi pas ditawarin nggak mau. Itu ada, tapi greget di hatinya itu ada. Nah, Kan itu berarti namanya juga pengalaman kan ya. kalau dari saya itu berarti dia menemukan kesadaran. Dia menemukan Nah, kesadaran apa yang harus sebenarnya yang harus dilakukan gitu kan. nah iya apa yang harus dia lakukan ketika ospek berlangsung gitu loh. Tapi pas waktu disuruh nggak mau, katanya Ya, malu gitu. Tapi ada, Cuma hanya pengen malunya aja. Iya pengen tok ae. Tapi malu kalau mau ngikutin malu. saya ingin kembali ke kata-katanya Mas Dadi tadi. Mas Dadi kalau nggak salah tadi menyampaikan kalau apa banyaklah cara untuk mendidik ataupun mengedukasi mahasiswa baru itu nggak harus dengan cara bentak-bentak. Nah, dari sudut pandang kalau Mas Dadi kan tadi menyampaikan seperti itu. Kalau dari sudut pandang Mas Fajar sama Mas Habib nih, bentak-bentak itu perlu nggak sih gitu? sebenarnya perlu nggak perlu sih Mas kalau saya bilang. Soalnya seperti ini, kalau kita mendidik anak ya, ibaratkan mendidik anak itu dengan cara bentak-bentak, pasti hasilnya itu kurang kurang bagus, kurang efektif. Soalnya kalau seseorang yang dibentak dan disuruh mikir, itu pasti pikirannya nggak akan jernih. Pasti dia cuma diem, tak disuruh ngomong, ya nggak berani. Soalnya kalau mau Karena berbicara, dalam tekanan gitu ya. karena Iya. dalam tekanan. Takutnya kalau dia ngomong, memberi jawaban pasti salah. Di pikirannya itu cuma, nih aku ngomong, salah di sini nih. Gak ngomong, di sini nih. Belajar dari pengalaman kayaknya. Sebenarnya kan bisa melakukan pendekatan apa ya, dari hati ke hati. Yes. Siap. Kan kalem-kalem ngono Mas. Nah itu meskipun ospek posisi kita menjadi komdis itu kan bisa dengan cara penekanan, bukan bentak-bentak sih, tapi kayak tegas gitu. Tegas sama bentak-bentak kan beda ya. Kalau bentak-bentak, woi, iki jawabannya apa woi? Pasti kan meneng. Nek tegas kan kayak mengajak diskusi tapi serius gitu. Pasti pikiran atau kita bisa menjawab dengan baik gitu. Jadi kuncinya itu adalah pendekatan sih kalau menurut saya. Yeah. Dari Mas Fajar. Oh ya, silakan Mas Dandi. Apa namanya? Saya punya pikiran gini kepada apa namanya? Ya ini untuk pelajaran aja, untuk ospek-ospek ke depannya sih. Kalau semuanya dibuat sistem seperti kuliah kerja nyata itu. Jadi misalnya gini, Mas Rul, kita nggak bisa merubah mental seseorang, nggak bisa merubah pikiran seseorang, nggak bisa dalam waktu singkat gitu. Ospek kan paling 3 hari, 5 hari gitu kan. Jadi suatu alasan membentak atau melatih mental itu bukan suatu alasan yang baik menurutku. Kalau kita nggak bisa merubah mental seseorang dalam waktu 3 hari gitu kan, jadi kita perlu banyak waktu untuk merubah mental. Kalau memang kita ospek dibentuk menjadi yang lebih positif vibe, jadi ya kayak bakti sosial atau kegiatan-kegiatan semacam KKN lah, atau ya tetap ada kita sesi diskusi, sesi apa, tetap ada pengenalan ke kampusnya gitu. Itu kan menurutku lebih baik gitu Mas Sirul, daripada ya, karena kebanyakan sih kalau menurutku kakak tingkat yang cowok ya itu pas ospek itu kebanyakan hanya ingin ya kenalan aja ke maba ceweknya gitu ya kan. Ya pengalaman pribadi sih. Pengalaman pribadi sih. Pengalaman itu sampean tok Mas. Iya. Sampean tok itu. Ada yang gak terima Mas Dandi. Gimana kalau dari Mas Fajar nih tanggapannya? Kalau bentak-bentak itu ya aku mencoba kontra dari Mas Wahab ya. Jadi bentak-bentak itu perlu tapi untuk perlu ditujukan itu khusus ke mahasiswa yang memang beler.
blur dalam artian pasti tahu lah mahasiswa yang blur yang ketaan yang lama, muka-muka ngeselin. Nah itu Contohnya awakmu. perlu. Ya itu kayak sedikit aja perlu dibentak. Tapi bentak nggak usah sampai mukul ya, bentak-bentak aja gitu loh. Ya mungkin jangan lelet atau apa gitu loh. Yang khusus ditujukan untuk mahasiswa yang emang gitulah, emang ngeselin gitu. Tapi kalau Tuh, yang tapi selama ini berjalan gimana Mas Fajar? Yang selama ini berjalan. Kalau selama ini berjalan dipukul rata. Semuanya kena. Satu kena semua itu juga yang tapi efektifnya itu bisa gerakan itu sebuah rombongan itu kalau dihitungkan itu bisa jalan Mas. Itu yang efektifnya gitu, tapi negatifnya apa ya? Ya pasif gitu, cuma ngikut gitu. Ya, kalau dari saya sendiri sih juga seperti itu. Saya sendiri kan kurang setuju sama seperti Mas Dandi tadi ya, kurang apa ya, setuju dengan aktivitas bentak-bentak itu tadi. Nah, pengalaman saya ketika ospek apa namanya? Saya tahu kalau itu hanyalah drama. Yang pertama saya ketahui itu. Saya tahu kalau itu yang hanyalah drama. Suara saya masih terdengar ya? Masih Mas, dengan jelas. Oke. Jadi pengalaman saya ketika ospek, saya tahu kalau itu adalah drama. Sehingga ketika ospek itu saya cuma diam. Saya acuh, saya cuek, saya dingin gitu. Yang apa ya? Mungkin otak saya menyadari bahwa itu adalah suatu drama, itu adalah bukan hal yang nyata gitu. Meskipun aku nggak lolos ospek pun, aku akan tetap kuliah karena tujuanku adalah kuliah gitu kan. Masalah organisasi itu ya mungkin itu penting. Aku nggak mengatakan kalau itu nggak penting, itu penting. Tapi tujuan utama saya ke situ adalah kuliah gitu kan. Nah, ketika saya tahu kalau itu drama, otomatis saya nggak akan merespon itu. Diancam seperti apapun saya nggak akan merespon karena itu saya menyadari itu apa adalah drama. Nah, ada sebuah kalimat unik nih. Katanya untuk mengendalikan seseorang itu buatlah seseorang, aktifkanlah insting bertahan hidup dari orang tersebut. Nah, untuk mengendalikan seseorang, bukan aktif lah gimana tadi? Untuk mengontrol seseorang atau mengendalikan seseorang, buatlah dia mengaktifkan mengaktifkan pertahanan apa itu? Kok bulat? mengaktifkan apa respon dia untuk bertahan hidup itu kan katanya. Jadi ketika dia merasa terancam, otomatis dia akan melawan gitu. Nah, ketika ospek saya nggak merasa terancam sama sekali karena saya tahu itu adalah drama. Maka dari itu saya nggak merespon gitu. Karena insting saya untuk bertahan hidup itu nggak aktif gitu. Karena saya tahu itu kondisi yang tidak terancam gitu. Saya tidak terancam gitu. Kalau tanggapan dari teman-teman itu seperti apa? Tanggapan saya Mas, mungkin kalau gitu malah kalau emang apa distandarisasi harus harus fear, harus ketakutan, kemudian ancaman, chaos, malah hanya segelintir orang yang bisa bertahan hidup. Nggak semuanya kan nggak semua orang sama ya, nggak semua orang itu punya mental yang kuat, punya mental bertahan hidup kayak sampean Mas. Enggak, nanti takutnya. Maksudnya seperti ini, bukan berarti saya menyarankan atau memberikan ide kalau ospek itu harus membuat seseorang bertahan hidup, enggak. Saya malah justru itu enggak setuju. Tapi kenyataannya ya, yang saya lihat loh ya, itu malah arahnya itu ke sana gitu. Membuat seseorang itu merasa terancam. Ya tadi saya menyampaikan pendekatan behavioristik atau apa itu lupa. Nah, itu kan memberikan rangsangan atau memberikan sebuah stimulus gitu kan agar seseorang itu merespon. Yang dilakukan kan seperti itu yang saat ini berjalan. Seseorang dibentak agar kritis, seseorang diberikan apa biar apa. Itu kan yang sekarang ini berjalan. Nah, kita mengesampingkan daripada sebenarnya bakat dia itu di mana sih? Sebenarnya yang patut dikembangkan dari dia itu apa sih? Kita terkadang menyampingkan itu. Padahal ada sebuah kalimat juga, sebuah kata-kata bijak gitu. Ya, tapi kembalinya ini subjektif ya. Kita bisa semua itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Ada yang pernah mengatakan seperti ini. Tugas seorang guru itu bukanlah tugas seorang guru itu bukanlah menjadikan murid mendidik murid untuk menjadi seperti apa atau menjadi seperti yang guru inginkan. Tugas seorang guru itu hanyalah mengembangkan kemampuan daripada muridnya. Itu ada sebuah kalimat seperti itu. Jadi makanya tadi saya tanya, apakah tidak egois ketika kita menginginkan seorang maba harus dibentuk seperti ini? Maba harus dibentuk seperti ini. Apakah itu bukanlah sifat yang egois gitu?
Makanya tadi saya menyampaikan seperti itu karena saya pernah mendengar kalimat seperti apa bahwa guru itu tugasnya tidak membentuk maba, bukan, membentuk murid agar menjadi seperti apa atau seperti yang guru inginkan. Tapi tugas seorang guru adalah mengembangkan apa yang ada di dalam maba gitu. Atau dalam murid maba terus Pak. Jadi Terngiang-ngiang masalahnya Mas Dandi tadi mendekati maba ini. apa ini mungkin itu ya kesalahan dari sistem pendidikan di Indonesia juga berarti Mas Irul. Kalau kita simpulkan bisa kayak gitu mungkin. Sistem dari pendidikan yang mungkin memang salah karena kebanyakan juga guru itu ya ini mungkin memang itu ya ada perubahan. Kalau dulu di zaman masih SMA itu kebanyakan guru masih mendoktrin buat muridnya untuk seperti ini, kamu harus pintar matematika, IPA, IPS dan lain sebagainya itu dalam satu lingkup gitu. Padahal yang kita nggak bisa itu semua semuanya gitu ya. Orang di sekolah aja setiap guru itu kan beda-beda. Ada yang guru matematika, guru IPA, IPS sendiri. Dan lucunya masih siswanya itu malah disuruh bisa semua gitu. Itu kan yang hal yang mustahil. Wong gurunya yang ngajar aja satu-satu. Kenapa siswanya malah disuruh bisa melebihi gurunya, itu kan hal yang mustahil. Gurunya keroyokan gitu berarti. Iya Mas. Ya untungnya mungkin di tahun 2019 atau 2018 sistemnya sudah diperbaiki, jadi sekarang guru sudah tidak mendoktrin siswanya. Kebanyakan guru sekarang sudah tidak menyuapi lagi, mereka hanya bertugas untuk memberi arahan ke siswanya. Sekarang siswanya yang lebih aktif, itu sih lebih baiknya sistem pendidikan sama sekarang. Di akhir-akhir saya mau lulus SMA itu baru diubah kayaknya, jadi guru sudah tidak memberikan lagi mata pelajaran itu kayak mengarah, mereka cuma tugasnya mengarahkan, tidak lagi mendoktrin gitu. Jadi kita yang harus punya kreativitas lah di dalam diri masing-masing. Aku rasanya kayak gitu sih era pendidikannya sekarang. Nah, kalau kita melihat ini deh, tadi saya sempat membaca artikel gitu. Kalau dari sejarahnya kan memang yang namanya perpeloncoan atau merendahkan derajat mahasiswa baru atau yang lebih junior itu kan dimulai dari masa pendudukan Jepang ya. Sejarahnya seperti itu. Nah, padahal kalau di Jepang sendiri itu nggak seperti itu pada saat ini. Jadi saya pernah membaca sebuah artikel di sana dia seorang mahasiswa S2 yang sedang menempuh kuliah di S2 di mana di Jepang, sekolah kedokteran. Nah, di sana juga dia memiliki keresahan yang sama gitu dengan yang namanya ospek di Indonesia. Kemudian dia mencari tahu ketika di Jepang sana menempuh pendidikan, bertanya-tanya kepada mahasiswa kedokteran Jepang sana, bagaimana sih sistem ospek di Jepang itu? Dan ternyata sistem ospeknya di Jepang itu setiap junior atau setiap mahasiswa baru itu akan dibentuk kelompok-kelompok gitu. Nah, setiap mungkin jumlahnya 10 orang lah kalau di sana di artikel itu disebutkan 10 orang kalau nggak salah. Nah, setiap 10 orang itu nanti ada senior 1 atau 2 orang yang mendampingi. Kemudian mereka dimasukkan ke dalam sebuah atau di tempat tinggalkan di dalam sebuah apa namanya apartemen, bukan apartemen sih. Kalau di sini mungkin karantina. Kalau di sini mungkin asrama lah. Kalau di sini mungkin asrama gitu ya istilahnya. Nah, ditempatkan di sana. Setiap 10 mahasiswa baru akan didampingi 1 sampai 2 seniornya atau kakak tingkatnya gitu. Dan mereka akan diajak makan bersama, makan malam bareng, makan siang bareng. Mereka akan diajak jalan-jalan keliling kampus gitu kan. Intinya yang saya lihat itu esensi dari ospek itu ya hanya untuk mengenalkan kehidupan kampus seperti apa. Bahkan di sana ya mereka makanya diajak makan bareng itu tujuannya ya mereka agar kenal dengan makanan-makanan yang tersedia di kampus itu apa aja sih. Kemudian di sana juga mereka diajak jalan-jalan sehingga tahu lingkungan kampus seperti apa. Kemudian mereka juga diajak atau dikenalkan dengan yang namanya kalau di sini mungkin UKM seperti itu. Jadi sistemnya itu emang nggak ada yang kayak pernah ditinggalkan itu. Yang pernah ditinggalkan di Indonesia itu nggak ada yang namanya senioritas, bentak-bentak, kemudian bentak-bentak itu mungkin termasuk kekerasan verbal ya mungkin ya. Nah, di sana ternyata di negara asalnya sana ternyata itu nggak ada. Nah, kemudian saya juga jalan-jalan ke luar negeri gitu, melihat ospek di kampus-kampus lain, jalan-jalan online tapi ya, jalan-jalan virtual ya, melihat di kampus lain itu. Dan katanya di sana itu yang namanya ospek
itu nggak diwajibkan ternyata di universitas-universitas luar negeri itu. Di sana ospek nggak diwajibkan, malah orang yang sifatnya apa namanya sukarela ya, yang pengen ikut ya ikut, yang enggak ya enggak. Malah katanya di sana itu yang enggak ikut itu bakalan rugi gitu. Karena ospek di sana itu berupa event gitu. Jadi isinya cuma seneng-seneng, ada stand-stand bazar untuk pengenalan organisasi, kemudian ada pertunjukan-tunjukan teater, musik dan lain sebagainya gitu. Jadi kemudian di hari terakhir katanya juga ada penyambutan yang meriah gitu untuk mahasiswa baru, untuk kedatangan mahasiswa baru. Jadi sifatnya itu event gitu, seneng-seneng gitu. Karena kan memang pada dasarnya saya setuju dengan Mas Dandi tadi, pada dasarnya kan tujuan ospek sendiri itu kan mengenalkan kehidupan kampus seperti apa gitu kan. Dan di kehidupan kampus kan selama saya di kampus itu nggak pernah yang namanya dibentak-bentak dosen, kemudian kalau telat disuruh push up, atau katanya Mas Wahib kalau telat disuruh nungging, disuruh nungging gitu, saya nggak pernah mengalami itu di kampus. Jadi ya menurut saya sendiri sih harusnya apa namanya ya disesuaikan lah ospek itu tujuannya apa ya, kita mengenalkan kehidupan kampus ya, yang apa yang ada di kampus itu ya dikenalkan melalui ospek itu, sehingga kalau sistem-sistem senioritas itu kayaknya saya sendiri kurang setuju gitu. Tapi ini ya bisa ditinjau dari berbagai perspektif ya. Kalau mungkin dari perspektif apa namanya kondisi orang-orangnya barangkali ya, orang-orang Indonesia sama orang-orang Jepang kan tentunya beda lah itu. Mungkin perlu ada kajian lebih lanjut tentang seperti itu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan saya, yang mungkin ini tadi lagi-lagi nyangkut sama yang disampaikan Mas Dandi mungkin ya. Kira-kira saya melihat bahwa antusiasme mahasiswa atau mahasiswa lama atau yang sudah senior itu untuk menjadi panitia ospek itu jauh lebih besar antusiasmenya daripada menjadi panitia yang lain. Nah, kira-kira kenapa kok bisa seperti itu deh? Selain yang disebutkan Mas Dandi tadi ya. Kalau dari Mas Wahib atau Mas cari nomornya Maba itu Mas. Kalau dari Mas Wahib atau dari Mas Fajar nih gimana? Kenapa antusiasme senior itu lebih besar ketika acara ospek daripada acara yang lainnya? Mungkin dari iya siap junior. Aku dulu. Itu di universitas sebelah ya. Saya dengar-dengar cerita dari teman saya. Soalnya senior dan junior itu sangat kental. Kembali lagi ke eksistensi mahasiswa lama untuk menjadi panitia ospek ya, Mas Salihu. Ya mungkin di sisi lain mungkin ada dua sisi ya, untuk kepentingan diri, untuk kepentingan dia, atau kepentingan memang pure untuk organisasi yang dia ikuti. Kalau kepentingan dari organisasi itu mungkin bisa mengevaluasi dari ospek dari tahun ini ke tahun berikutnya gitu. Jadi kan bisa apa ya? Apa jenenge? Kok belibetnya nih, Jar? Martabak. Enggak, soalnya itu apa ya? Daya tariknya seorang untuk menjadi panitia ospek itu memang begitu sangat besar. Contohnya misal untuk kepentingan pribadi itu pengen dikenal oleh teman-teman mahasiswa baru, makanya dia meskipun sudah ospek ataupun dia semester 5 atau bahkan 6 itu ingin menjadi panitia ospek itu tadi. Ya, di sisi lain juga tadi yang disampaikan oleh Mas Dandi untuk mencari apa ya, cem-ceman, penyemangat ketika ospek ketika menjalani kuliah itu kan kalau katanya Mas Fajar urip gak ono lawan jenisnya iku kecut ngono. Kawur. Iya kan. Masih ngono kan kudu diakoni. Urip nek gak ono gandengane iku yo kepiye ngono kan gak enak. Gak pean ngono gak lemes. Terus untuk kepentingan yang lain mungkin bisa keperluan untuk mengajak dia ke sebuah organisasi UKM ya misalnya. Jadi kan itu
ajang promosi untuk masuk ke UKM, misal UKM kepenulisan, UKM olahraga, dan UKM sejenisnya. Nah, untuk apa namanya, event promosi tiap organisasi kan pada ospek tersebut itu, Mas. Kalau saya lihat ketika saya maba itu pasti ada event bagaimana pas UKM itu promosi ya, mempromosikan UKM itu tadi. Mungkin seperti itu. Kalau dari Mas Fajar gimana Mas Fajar? Kalau dari saya Mas, jujur-jujuran ya, pertama kali saya menjadi panitia itu kan itu nggak jadi panitia inti, nggak masuk ke dalam organisasi, nggak masuk ke pengurusan kan. Jadi ya dan itu saya ingat itu kalau nggak salah itu jalur undangan, dan undangannya pun siapa yang mau. Jadi ya kalau saya pribadi emang antusias, ambisius. Wah, seru nih kayak waktu zaman pertama kali saya jadi panitia itu, jadi apa namanya komdisnya itu. Tapi dalam 2 tahun ke belakang ini kayak udah nggak ada sensasi gitu loh. Ya entah emang gara-gara on atau apa ya. Mungkin kalau offline juga mungkin saya agak-agak males. Ya mohon maaf, maksudnya bukan males ya males gitu, enggak. Maksudnya saya itu udah nggak ambis gitu loh. Nggak pengen. Tapi saya tahu beberapa panitia itu emang menjalankan apa yang udah dijelaskan aja gitu loh. Mereka udah terikat kontrak gitu loh, dan mereka udah terdoktrin, terngiang-ngiang di kepalanya jangan sampai waktu periodeku ospeknya dianggap buruk dan kalah dari periode-periode yang sudah dilewatin gitu loh. Nah, jadi saya pribadi waktu pertama kali emang ambis, emang wah seru kayak asik gitu kan, bisa bisa apa jadi kayak orang sing pernah ngospekin aku kan gitu. Kalau 2 tahun ke belakang udah kayak udah yang penting aku ngejalanin tugas, mau nggak mau ya harus mau, bukan masalah pengen famous atau apa ya enggak, kita hanya dituntut, nggak dituntut juga sih, maksudnya nggak enak juga, budaya kita kan nggak enakan, sungkan-sungkan, mau nolak yang nggak enak, nerima ya males gitu loh. Saya di posisi itu, mau nolak juga nggak enak, perlu bantuan saya juga. Tuh. Kalau dari saya gitu. Tadi kan Mas Fajar menyampaikan nih kalau nggak salah apa namanya kayaknya seru nih bisa menjadi apa seperti orang yang dulu ngespekin aku gitu kan kalau nggak salah. Nah Ya. itu bisa menjadi indikasi nggak kalau ospek itu juga menjadi ajang balas dendam gitu? Nah ya, justru nih ya. Iya. Jujur ya, saya itu Dia emang apa namanya kalau ada kesempatan ingin ngospekin orang yang ngospekin aku dulu, Mas Wahib, Mas Sandi, malah aku pengen ngospekin yang kayak gitu. Justru malah kalau gitu, aku malah kayak apa namanya 2 kali lipat ekstra stamina gitu loh. Karena Malah lebih jelas, bersemangat tujuannya lagi. jelas. Wah, malah bersemangat gitu loh. Tapi ya kalau balas dendam sepenuhnya kepada apa yang saya alamin gitu, kayak dulu saya ingat kalau nggak salah itu sampai apa namanya sampai tiarap, jalan tiarap, terus apa namanya itu pas waktu saya jadi penitia itu nggak terlalu menekankan harus tiarap, harus apa, itu udah ada yang lain gitu loh. Malah saya dimarahin, yang nggak dimarahin dinasehatin sama senior saya, senior yang jadi komdis juga. Ayo kamu kok diem aja, kamu jadi panutan teman-teman lah itu loh. Malah ya apa sih Mas Aki itu gak tego aslinya, gak tego. Soalnya yang aku alamin kalau diinget-inget nelongso Mas, nelongso gitu. Iya, Tapi iya. kalau ngospekin Mas Dandi, Mas Wahib, wah Itu balas dendam asli itu. iya, dendam Ini nih, asli. saya sedikit ada apa namanya? Ada ketertarikan nih sama kalimatnya Mas Fajar. Ayo kamu itu jangan diam seperti itu. Kamu itu jadi panutannya teman-teman. Nah, ketika di situ Mas Fajar menjelaskan kondisinya itu menyontohkan kalau menyuruh orang tiarap itu. Nah, apakah menyuruh orang tiarap itu adalah sebuah panutan kira-kira? Enggak juga. Hubungannya sama Malah, kuliah apa gitu tiarap itu? nah itu, Masa iya iya. kita masuk kelas itu Saya disuruh tiarap kan enggak juga gitu. posisi, iya Mas. Pintunya seberapa jadi sampai diharap? segini pintunya.
Jadi saya itu dapat dapat omongan kayak gitu juga ya kayak termotivasi ya. Jadi nggak usah, maksudnya jangan mau kalah, jangan masa ya kamu jadi komdis kok malah lemes gitu. Itu saya bimbang gitu loh. Malah saya itu bingung malah harus ngapain. Jadi saya lakuin apa yang dibilangin tadi, ya saya lakuin. Ayo kamu tegas, kamu harus bentak-bentak, kalau ada apa yang gini-gini sikat. Nah itu saya itu dimasukin kayak gitu loh pas jadi panitia. Padahal di saya sendiri malah inginnya sih kalau pas jadi panitia emang ngincer 1, 2, 3 anak yang emang gede-gede gitu loh, yang cowok-cowok gede-gede yang bisa kedepannya mereka tuh bisa jadi panutan bagi teman-temannya. Jadi gerombol itu punya 3 pion itu, kalau benteng ibaratnya benteng itu yang bisa kalau ada masalah apa-apa bisa rukun sama teman-temannya semua itu Mas. Nggak harus nyuruh tiarap yang jongkok aneh-aneh gitu. aneh-aneh itu. Kalau saya sendiri inget dulu itu nelongso gitu loh, tapi kenapa saya juga mau disuruh-suruh ya. Nah, Nah, itu udah benar ya. membudidaya. Saya tertarik dengan membudidaya. omongannya Fajar tadi, Mas. Makanya sebenarnya saya itu sangat antusias kalau mengospek Mas Wahib sama Mas Dandi. Nah, itu pertanyaanku, Jar. Kamu dulu kenapa mau kalau saya suruh tiarap, jalan tiarap itu, Jar? Boleh cerita ya. Jadi sebenarnya kalau sampean ingat orang yang bantah sudah wudhu nggak mau tiarap itu siapa? Ayo, kalau inget loh ya, siapa orang pertama yang nggak mau, aku udah wudhu suci gitu, mau sholat kok disuruh tiarap kena tanah, tapi langsung diserang keroyokan gitu loh sama kondisinya. Kamu nggak tahu ini pegunungan, ini suci dari mana kan gitu loh. Taunya dari mana kalau suci? Siapa yang bilang suci, Jar? Ada untungnya aku gak jogo pintu neraka, Jar. Tapi yang bilang itu muslim atau enggak tuh kan? Muslim. Oh ya udah. Boleh sebut nama? Wah, jangan. Resiko ditanggung penumpang. Dan itu cewek angkatan sampean itu ya gitu. Aku tuh ya sama pribadi ya. Kalau sama itu ya emang 1 tahun sampai semester 2 itu emang nggak suka emang. Tapi udah biasalah. Tahun ketiga biasa gitu. Tuh. Mungkin dia belum itu, Jan. Ya. Belum belajar bab toharo. Oh, berarti ospek itu harusnya juga diajarkan yang namanya toharoh gitu ya. Ajaran-ajaran keagamaan. Ajaran-ajaran keagamaan sesuai dengan agamanya. Oke, sekarang coba ke Mas Dandi. Tadi kayaknya mau ngomong tadi. Halo, Mas Dandi. Mas Dandi? Kok mana Queen calon gini? Gak enggak lagi. Anak hajatan nih. Masih memblokade jalan dia. Diem gini ya? Nah, banget lagi. Oke, kalau gitu live dia. Iya, nge-like temen.